Saat sedang berkendara, teman-teman pasti pernah melewati yang namanya polisi tidur. Polisi tidur berfungsi untuk memperlambat kendaraan yang melewatinya. Ketika teman-teman melewati polisi tidur, kendaraan yang teman-teman tumpangi pasti berguncang. Hal ini dikarenakan dari ketinggian polisi tidur tersebut. Apalagi kalau polisi tidurnya banyak dan jarak di antaranya sedikit. Untungnya, di setiap kendaraan terdapat alat yang berfungsi untuk mengatasi guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Alat ini dinamakan peredam kejut atau shock absorber. Alat ini bekerja dengan cara menyerap kejut dan mengubahnya menjadi gerakan elastis. Perlu diketahui bahwa alat ini sangatlah penting bagi keselamatan kita. Kalau tidak ada alat ini, bisa-bisa keselamatan kita akan terancam apabila melewati jalanan yang terdapat polisi tidur atau jalanan yang permukaannya tidak rata. Kalau dilihat dari gambar ini, bentuk dari peredam kejut adalah pegas. Nah, bentuk inilah yang menyebabkan peredam kejut memiliki sifat elastis. Tapi ngomong-ngomong tentang elastis, apa sih itu elastis? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua kan? Pada hari ini kita akan belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Adapun terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari awal video tadi, dapat teman-teman ketahui bahwa pada hari ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Nah, teman-teman perlu diketahui pada bab ini ada hukum dasar yang akan kita pakai, yaitu modulus Young dan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika suatu gaya yang mengenai pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, adapun hukum Hooke ini dapat dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali delta X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang. Tahukah kamu, hukum Hooke adalah contoh sempurna dari hukum pertama termodinamika. Pegas apapun, apabila dikompresi atau diperpanjang, hampir secara sempurna mempertahankan energi yang diterapkan padanya. Satu-satunya energi yang hilang adalah karena gesekan alami. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Suatu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut benda elastis. Sebaliknya, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan disebut benda plastis. Adapun contoh dari benda plastis yaitu plastik, plastisin, dan tanah liat. Pada umumnya, suatu benda yang memiliki sifat elastis juga memiliki sifat plastis. Loh, kok bisa? Misalnya suatu pegas direntangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Pada awalnya mungkin pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula karena gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Akan tetapi, apabila gaya yang diberikan diperbesar, maka pegas akan menjadi kendur dan pada suatu titik tertentu, pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas pegas telah terlampaui. Apabila gaya yang diberikan diperbesar lagi, maka sampai melampaui kemampuan meregang suatu pegas, maka pegas tersebut akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan dan pertambahan panjang suatu pegas dapat digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut. Coba kamu perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas,
yaitu delta X. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk suatu benda sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Adapun tegangan dirumuskan dengan sigma sama dengan F dibagi A. Dengan sigma adalah tegangan, F adalah gaya, dan A itu adalah luas permukaan. Perubahan bentuk suatu benda yang diakibatkan oleh tegangan disebut dengan regangan, yang berupa pertambahan panjang benda tersebut. Nah, regangan dapat dirumuskan dalam E kecil sama dengan sigma L dibagi L0, di mana E kecil itu adalah regangan, lalu sigma L itu adalah pertambahan panjang, dan L0 itu adalah panjang awal. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dan regangan disebut dengan modulus elastisitas atau Young. Nah, modulus elastisitas ini dapat dirumuskan sebagai E besar sama dengan sigma dibagi E kecil, di mana E besar itu modulus Young, sigmanya itu tegangan, dan E kecilnya itu adalah regangan. Adapun beberapa bahan memiliki modulus yang berbeda. Berikut adalah tabel modulus Young untuk beberapa macam bahan. Dari yang kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa elastisitas suatu benda itu terbatas, dan gaya yang diberikan pada suatu benda berbanding lurus dengan pertambahan panjang benda tersebut. Hal ini juga yang telah disimpulkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Kemudian, Robert Hooke membuat sebuah hukum dari kesimpulan ini yang dinamakan dengan hukum Hooke. Berbicara tentang hukum Hooke, salah satu aplikasinya yang paling sederhana dan kita semua ketahui adalah sebuah pegas. Namun, sebuah pegas ini memiliki konstanta yang berbeda tergantung dari bagaimana cara kamu menyusunnya. Ada dua cara menyusun sebuah pegas, yaitu yang pertama adalah susunan paralel. Untuk mencari konstanta dari susunan paralel sangatlah mudah. Tinggal ditambahkan total dari konstanta yang ada. Yaitu, rumusnya adalah K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya sampai Kn. Lalu ada juga susunan seri. Untuk mencari konstanta dari susunan seri rumusnya adalah 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya sampai 1 per Kn. Sekarang kita akan masuk ke sesi contoh soal. Perhatikan grafik berikut ini. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? A. Konstanta pegas P paling kecil. B. Konstanta pegas Q paling kecil. C. Konstanta pegas R paling kecil. D. Konstanta pegas P lebih besar dari Q. Dan E. Konstanta pegas R lebih kecil dari Q. Nah, saya berikan waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Nah, jawabannya adalah
Berdasarkan rumus gaya pegas yaitu K sama dengan F dibagi delta X, dapat disimpulkan konstanta pegas akan kecil jika gaya yang diberikan kecil dan pertambahan panjang besar. Jadi pernyataan yang paling benar adalah konstanta P paling kecil. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Saya berikan waktu 30 detik lagi. Dimulai dari sekarang. Ya, diketahui L panjang mula-mula adalah 1 meter. Lalu panjang terakhirnya adalah 1,1 meter. Lalu A atau area adalah 1 cm persegi. Kalau diubah ke meter, jadinya 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu ada juga gayanya yaitu 5000 Newton. Cara menjawabnya adalah pertama kita cari tegangannya dulu. Rumus tegangan adalah tegangan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Tegangan sama dengan 5000 Newton dibagi 1 kali 10 min 4 meter persegi. Hasilnya, tegangan yang didapat adalah 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Lalu kita cari regangannya. Rumus regangan adalah E sama dengan delta L dibagi L0. E sama dengan 0,1 dibagi 1. Lalu E kita dapatkan 0,1. Lalu kita cari modulus Young-nya. Rumus modulus Young adalah E besar sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, E besar sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi dibagi 0,1. Hasil yang didapatkan 5 kali 10 pangkat 8. Jadi, besar modulus elastisitas pada logam besi adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Saya berikan waktu 45 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, jawabannya adalah 0,1 meter. Selanjutnya kita ke latihan soal nomor 2. Batang serba sama atau homogen memiliki panjang L. Ketika ditarik dengan gaya F, bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 4 delta L, maka besar gaya tariknya adalah, saya berikan waktu 45 detik. Dimulai dari sekarang.
Ya, jawabannya adalah besar gaya tarik yang dibutuhkan adalah 4F. Teman-teman semua, hukum Hooke yang kita pelajari tadi ternyata memiliki banyak sekali aplikasi di kehidupan kita. Adapun beberapa aplikasi dari hukum Hooke yaitu peredam kejut atau shock absorber, lalu ada kasur pegas atau spring bed, lalu ada ketapel, lalu ada busur panah, lalu ada juga neraca pegas, lalu ada jam kasa atau kronometer, dan masih banyak lagi. Teman-teman, tanpa kita sadari, banyak sekali barang-barang di sekitar kita yang memanfaatkan hukum Hooke seperti spring bed dan lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ternyata fisika sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Nah, sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Pause video ini untuk memulai diskusi. Baik teman-teman, tak terasa waktu telah berjalan dengan cepat dan pelajaran telah berakhir. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Walaupun pandemi sedang melanda, kita sebagai siswa SMA Negeri Bandar Lampung harus tetap berusaha untuk belajar dan pantang menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.